Salam dan bahagia yang saya hormati Ibu Nurliningsih SPD, MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah penelitian tindakan kelas. Baiklah, pada hari ini saya Kristina Simbolon dengan NIM 2019-015326 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Upaya meningkatkan pentingnya memiliki keterampilan membaca bagi siswa kelas 4 di SD Xaverius Tugu Mulyo. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kegiatan pembelajaran yang dimana terjadi pada kelas 4 di SD Xaverius Tugu Mulyo tidaklah terlepas dari berbagai macam permasalahan. Nah, guru dan siswa sebagai pelaku kegiatan pembelajaran itu seringkali merasa kurang puas terhadap hasil yang dicapai. Kemudian salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya minat membaca siswa adalah kurangnya konsentrasi siswa dalam belajar dan kurangnya motivasi, bahkan serta kurangnya variasi strategi pembelajaran yang digunakan. Adapun tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan menggunakan strategi pembelajaran yang mampu meningkatkan keterampilan membaca bagi siswa kelas 4, yaitu penggunaan strategi KWL, Know, Want, Learn It yang dapat diterapkan. Nah, mengenai metode pembelajaran KWL, Know, Want to Know, Learn It, itu dapat langsung diterapkan di dalam kelas. Bisa dengan cara membentuk kelompok menjadi beberapa bagian, kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama kelompok satu dengan kelompok lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang dapat teridentifikasi adalah penggunaan metode atau strategi pengajaran yang dilaksanakan guru itu kurang bervariatif. Kedua, kurang tersedianya media dan sumber belajar yang digunakan oleh siswa. Dan yang terakhir, kurangnya konsentrasi siswa dalam belajar dan kurangnya motivasi. Sehingga, masalah penelitian yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini adalah apa yang menyebabkan siswa mengalami kurangnya keterampilan minat membaca. Kemudian apakah kendala yang dihadapi guru dalam meningkatkan keterampilan membaca pada siswa kelas 4 di SD Xaverius Tugu Mulyo. Yang terakhir, apakah dengan adanya variasi strategi pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan membaca bagi siswa kelas 4 di SD Xaverius Tugu Mulyo. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk membantu siswa mengalami kurangnya keterampilan minat membaca. Kendala yang dihadapi guru dalam meningkatkan keterampilan membaca pada siswa kelas 4 di SD Xaverius Tugu Mulyo. Kemudian adanya variasi strategi pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan membaca bagi siswa kelas 4 di SD Xaverius Tugu Mulyo. Berikutnya, manfaat dan urgensi penelitian. Nah, manfaat dalam penelitian pengembangan ini mencakup dua hal, di antaranya manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, penelitian ini bermanfaat dapat menambah pengetahuan baru, khususnya dalam bidang pendidikan sekolah dasar, dalam upaya meningkatkan pentingnya memiliki keterampilan membaca bagi siswa kelas 4 di SD Xaverius Tugu Mulyo. Nah, selain itu juga sebagai dasar teori bagi pengembangan penelitian lebih lanjut yang relevan. Untuk manfaat praktis, di sini ada bagi peserta didik, yaitu penggunaan strategi KWL dapat diterapkan karena dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan kemampuan membaca. Menambah pemahaman siswa dalam memahami suatu bacaan, teks, ataupun cerita. Yang ketiga, pembelajaran strategi KWL dapat membantu siswa dalam meningkatkan keterampilan membaca siswa. Untuk bagi guru, yang pertama, sebagai sumber bahan dalam upaya meningkatkan kemampuan dan minat membaca siswa. Kedua, sebagai inspirator penerapan strategi KWL.
Yang ketiga, meningkatkan keprofesionalan dalam mengajar dan mempermudah guru dalam melakukan yang namanya asesmen. Kemudian yang terakhir, bagi sekolah, itu dapat meningkatkan kualitas pendidikan sekolah dasar melalui yang namanya penerapan strategi KWL, yang dimana berkualitas dan dapat dikembangkan dan untuk menjadi motivasi dalam meningkatkan minat membaca siswa-siswanya. Selanjutnya masuk ke dalam landasan teori. Di dalamnya terdapat keterampilan membaca yang meliputi pengertian, tujuan, manfaat, jenis-jenis, dan teknik membaca. Untuk yang pertama, pengertian membaca. Nah, membaca di sini adalah keterampilan bahasa reseptif dan sangat penting dalam kehidupan. Artinya, membaca akan membantu seseorang mendapatkan informasi dari kegiatan tersebut. Nah, informasi ini berguna dan penting bagi seseorang. Dengan membaca, seseorang berinteraksi dengan penulis untuk mendapatkan informasi. Pemahaman membaca tidak dapat dipelajari dengan instan oleh siapapun. Seseorang harus melewati tahap demi tahap dalam meningkatkan keterampilan membacanya. Nah, membaca dapat dilakukan dengan suara keras atau tidak, tergantung pada tujuan dan bahan bacaan yang dihadapi oleh pembaca. Ini menurut Subyantoro tahun 2015 halaman 3. Menurut Elveni tahun 2015 halaman 152, membaca saat ini merupakan salah satu keterampilan berbahasa manusia yang paling sangat penting. Membaca memberi orang banyak pengetahuan tentang kehidupan. Berikutnya, tujuan membaca. Nah, tujuan membaca tidak terlepas dari tujuan pendidikan secara umum, khususnya tujuan pendidikan. Tujuan pengajaran membaca pada hakikatnya adalah untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk memperoleh yang namanya keterampilan membaca dan memahami isi bacaan dengan baik dan benar. Ini menurut Sarkia tahun 2014 halaman 139. Sedangkan menurut Patiung tahun 2016 halaman 356, ada beberapa macam variasi tujuan membaca, yaitu membaca untuk tujuan studi, membaca untuk tujuan menangkap garis besar bacaan, membaca untuk menikmati karya sastra, membaca untuk mengisi waktu luang, dan adapun membaca untuk mencari yang namanya keterangan tentang suatu istilah. Berikutnya, manfaat membaca. Nah, manfaat membaca di sini sangatlah penting dalam kehidupan, yang artinya bahwa dalam kehidupan tidak akan lepas dari yang namanya membaca. Karena dengan membaca, orang akan tahu dan paham akan apa itu yang akan mereka pahami. Nah, jika dikaitkan dengan seorang peserta didik, tentunya akan sangat bermanfaat bagi mereka. Nah, manfaatnya diantara lain meningkatkan pengembangan peserta didik. Maksudnya di sini, dengan membaca, peserta didik dapat meningkatkan ilmu pengetahuan, sehingga nalarnya berkembang dan berpandangan luas. Yang kedua, memenuhi tuntutan yang namanya intelektual. Dengan membaca buku maupun sumber-sumber bacaan lain, misalnya seperti surat kabar maupun berita. Nah, dengan begitu intelektual anak akan terpenuhi. Yang ketiga, memenuhi kepentingan hidup. Dengan membaca, peserta didik akan memperoleh yang namanya pengetahuan praktis yang dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang terakhir, meningkatkan minat peserta didik terhadap suatu bidang. Nah, maksudnya di sini adalah dengan membaca, peserta didik akan tahu mana hal yang harus mereka lakukan. Untuk selanjutnya, ada jenis-jenis membaca. Ada banyak jenis membaca yang bisa dilakukan oleh banyak orang, ditinjau dari segi terdengar ataupun tidak oleh suara pembaca.
Proses membaca terbagi atas membaca nyaring dan membaca dalam hati. Ini menurut Suparni tahun 2015 halaman 145. Nah, adapun menurut Darmayanti tahun 2014 halaman 2. Ada dua jenis membaca, yaitu membaca bersuara dan membaca tidak bersuara. Membaca bersuara meliputi membaca nyaring, teknik, dan indah. Membaca tidak bersuara atau yang sering kita kenal sebagai membaca diam meliputi membaca teliti, pemahaman, ide, kritis, telaah bahasa, skimming atau sekilas dan cepat. Untuk teknik membaca menurut Wicaksono tahun 2019 ada beberapa teknik membaca. Di antaranya skimming. Nah, skimming atau yang biasa disebut baca layap merupakan teknik membaca dengan mengambil intisari atau ide pokok tentang suatu hal. Tujuannya adalah untuk membuat isi buku lebih cepat dan mudah ditemukan hanya dengan melacak informasi yang menarik dan layak untuk ditelusuri. Kedua ada scanning. Scanning di sini disebut dengan membaca tatap atau memindai, yang artinya teknik membaca cepat dan menyeluruh. Nah, jenis teknik membaca ini bertujuan untuk memperoleh fakta dan informasi tertentu. Yang ketiga ada yang namanya selecting. Nah, ini biasa disebut sebagai teknik baca pilih. Jenis teknik membaca ini cukup terbilang sangat mengutamakan yang namanya kebutuhan. Artinya memilih teks dan bagian yang dibaca berdasar pada kebutuhan. Yang keempat ada skipping. Nah, skipping ini merupakan teknik membaca yang mengabaikan atau melompati bagian yang tidak diperlukan atau bagian yang sudah dimengerti. Membaca dengan teknik apapun akan mengedepankan pemahaman yang maksimal. Ada media pembelajaran. Media pembelajaran di sini meliputi pengertian, manfaat, jenis-jenis media pembelajaran. Untuk pengertian dari media pembelajaran, kata media berasal dari bahasa Latin merupakan bentuk jamak dari medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar, yaitu perantara atau pengantar sumber pesan. Menurut Sujana tahun 2010 halaman 7. Sedangkan menurut Soeharto tahun 2012 halaman 3 mengungkapkan bahwa media pembelajaran itu sebagai sarana fisik untuk menyampaikan isi atau pesan berupa materi pembelajaran. Contohnya seperti buku, film, video, dan lain sebagainya. Nah, media di sini diharapkan dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik bagi peserta didik. Media hendaknya dapat dimanipulasi, dapat dilihat dan dibaca. Untuk manfaat media pembelajaran, di sini ada menurut Kusuma tahun 2009. Secara umum manfaat media pembelajaran diantaranya memperjelas penyajian pesan supaya tidak terlalu verbalistis atau tahu kata-katanya tetapi tidak tahu maksudnya. Kemudian mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Ada dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif siswa. Dan yang terakhir, dapat menimbulkan persepsi yang sama terhadap suatu masalah. Untuk jenis-jenis media pembelajaran. Nah, berikut ini jenis-jenis media pembelajaran. Ada media berbasis manusia. Media berbasis manusia ini merupakan media yang digunakan untuk mengirim dan mengkomunikasikan pesan ataupun informasi. Ada juga media berbasis cetakan. Nah, maksudnya ini contohnya seperti buku teks, buku penuntun, jurnal, majalah, dan lembar lepas. Ada juga media berbasis visual.
Nah, media visual di sini memegang peranan yang sangat penting dalam proses belajar, kemudian dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat yang namanya ingatan. Media juga sebagai berbasis audiovisual. Di sini maksud dari media visual yaitu menghubungkan suara yang memerlukan pekerjaan tambahan untuk memproduksinya. Adapun media berbasis komputer. Nah, komputer memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam bidang pendidikan dan latihan komputer. Berperan sebagai manajer dalam pembelajaran yang dikenal dengan nama Computer Managed Instruction. Dan yang terakhir, media internet. Internet dalam dunia pendidikan dikenal dengan nama e-learning atau bisa diartikan sebagai media pembelajaran secara elektronik. Berikutnya ada strategi guru. Strategi guru di sini meliputi pengertian dan strategi pembelajaran membaca. Untuk pengertian dari strategi pembelajaran, untuk pembelajaran itu sendiri adalah berasal dari kata dasar ajar yang artinya petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui. Dari kata ajar ini lahirlah kata belajar yang berarti berlatih atau berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, dan kata pembelajaran berasal dari kata belajar yang mendapat awalan pem dan akhiran an, yang merupakan konflik nominal yang mempunyai arti proses. Menurut pendapat Muhaimin, pembelajaran adalah upaya membelajarkan siswa untuk belajar. Kegiatan ini mengakibatkan siswa mempelajari sesuatu dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Sedangkan menurut Oimar Hamalik, pembelajaran itu sendiri adalah suatu usaha mengorganisasi lingkungan sehingga menciptakan kondisi belajar untuk siswa. Untuk strategi pembelajaran membaca, dalam teori membaca itu dikenal dengan model-model strategi membaca. Di antaranya strategi bottom up. Strategi ini umumnya digunakan pada pembelajaran kelas awal dan juga digunakan jika dalam memahami teks yang mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi. Berikutnya ada strategi top down. Maksudnya kebalikan dari strategi bottom up. Latar belakang pengetahuan menjadi suatu variabel yang sangat penting karena di sini siswa belajar membaca dalam tataran tinggi. Lanjut ada strategi interaktif. Model interaktif menggabungkan elemen-elemen pada model bottom up dan top down. Asumsinya bahwa sebuah pola itu disintesiskan atas dasar informasi yang diberikan secara bersamaan dari berbagai sumber pengetahuan. Metode penelitian, rencana dan prosedur penelitian. Untuk subjek penelitiannya yaitu SD Xaverius Tugumulyo. Tempat penelitiannya Jalan Jenderal Sudirman, Desa G1 Mataram, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Waktu penelitian dari bulan Februari sampai dengan bulan April 2022. Untuk sampelnya itu sendiri yaitu siswa kelas 4. Prosedur atau langkah-langkah PTK. Tahap perencanaan. Tahap pertama dalam melakukan penelitian yaitu diawali dengan identifikasi masalah yang berkaitan dengan kesiapan membaca, kemudian merumuskan masalah tersebut dan dianalisis penyebab masalah itu terjadi. Ada yang namanya tahap pelaksanaan tindakan. Peneliti berperan sebagai guru yang akan berkolaborasi dengan guru kelas 4 Sekolah SD Xaverius Tugumulyo. Peneliti dan guru akan menjadi pelaksana dalam penelitian ini dengan menggunakan media kartu huruf untuk meningkatkan kesiapan membaca siswa. Yang terakhir ada observasi dan refleksi.
Peneliti melakukan pengumpulan data dengan melakukan pengamatan menggunakan instrumen data untuk mengukur kesiapan membaca siswa melalui media kartu huruf dan sumber data. Nah, data dibagi menjadi dua, yaitu data primer. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian yang diperoleh secara langsung melalui yang namanya wawancara dengan subjek penelitian di lapangan. Kemudian ada data sekunder. Data sekunder dari penelitian ini bersumber dari dokumen-dokumen terkait dengan pelaksanaan strategi guru dalam meningkatkan kemampuan membaca pada siswa kelas 4 di SD Xaverius Tugu Mulyo. Teknik pengumpulan data. Ada diantaranya yaitu observasi. Observasi menurut Satori dan Komaria tahun 2011 halaman 105 yaitu pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Yang kedua ada wawancara. Menurut Satori dan Komaria tahun 2011 halaman 130 menyatakan bahwa wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Yang terakhir dokumentasi. Teknik dokumentasi menurut Ari Kunto tahun 2010 halaman 274 yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, ataupun notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya. Selanjutnya validitas data. Nah, tes ini dilakukan untuk mengetahui tingkat hasil belajar siswa sehingga dapat mengukur keterampilan membaca siswa. Sedangkan untuk non-tes instrumen yang digunakan itu bisa berupa lembar observasi, angket, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu tes dan non-tes. Untuk tes digunakan tes formatif, yaitu tes yang dilaksanakan pada setiap akhir siklus. Observasi digunakan untuk melihat proses pembelajaran pemanfaatan media kartu huruf. Catatan lapangan digunakan untuk melihat kejadian-kejadian penting dalam proses pembelajaran pemanfaatan media kartu huruf. Teknik analisis data. Teknik analisis data dilakukan berdasarkan teori dari Miles dan Huberman tahun 2010 halaman 337 yaitu kegiatan analisis data dilakukan dengan proses pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Sekian presentasi proposal saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, salam.